Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Salasatil Usul yang disusun oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Di halaman yang ke-12, paragraf yang paling bawah, qala ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Firman Allah Ta'ala, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Khalaqal jami'a alladzina qabluna. Allah menciptakan semuanya, termasuk makhluk-makhluk sebelum kita. Walladzina ba'dana min adamin wa ma qabluhu wa ma ba'dahu. Allah yang menciptakan sebelum kita, menciptakan Nabi Adam, menciptakan sebelum Nabi Adam dan sesudahnya. Summa qala subhanahu alladzi ja'ala lakumul arda firasan. Allah jadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Fa huwa khalaqal jami'a liyattaquhu wa ya'buduhu. Allah menciptakan semuanya, menciptakan bumi beserta makhluk-makhluk yang ada di atasnya, menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang, diperuntukkan untuk manusia agar semuanya itu digunakan dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah, dalam rangka untuk menyembahnya. Ya. Demikian juga Allah menciptakan peralatan, sains, teknologi, semuanya dalam rangka untuk memfasilitasi manusia agar bertakwa kepada Allah, agar menyembah Allah. Ya. Jadi sungguh sangat merugi orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan, diberikan kemahiran, kepandaian, ya, keahlian di dalam ilmu, di dalam sains, di dalam teknologi, namun tidak bertakwa kepada Allah, namun tidak menyembah kepada Allah. Ya. Karena Allah menciptakan semuanya, termasuk menciptakan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, agar manusia itu lebih mudah bertakwa kepada Allah, agar mudah beribadah kepada Allah. Ya. La'allakum tattaqun. Allah ciptakan semuanya agar kalian bertakwa. Ya. Jadi sungguh sangat ironis, sangat kontradiktif kalau orang belajar segala macam ilmu keduniawian, mampu menciptakan produk-produk teknologi, menggunakan apa yang ada di permukaan bumi sebagai sumber ilmu, sumber teknologi, namun ia jauh dari menyembah kepada Allah, jauh dari beribadah kepada Allah, jauh dari mempelajari agamanya Allah. Padahal Allah yang menciptakan semuanya. Ya. La'allakum tattaqun. Summa bayyana subhanahu ba'da af'alihi. Allah menjelaskan sebagian perbuatan-perbuatannya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan. Allah menciptakan bumi untuk kalian. Di bumi ini kita bisa berkreasi. Bagaimana memudahkan manusia makan, minum, istirahat, ya, terjaga kesehatannya, terjaga kebugarannya, rasa aman, ya, lebih mudah fasilitasnya. Allah ciptakan untuk kalian firasan was samaa binaan. Allah ciptakan langit untuk menaungi, untuk melindungi benturan
benda-benda langit yang kemungkinan akan jatuh ke bumi. Ya. Kalau kita naik ke gunung, ya, kita akan menyaksikan betapa banyak setiap menit benda-benda langit itu masuk ke atmosfer bumi, namun terhalangi oleh langit, terhalangi oleh atmosfer. Mereka hancur sebelum jatuh ke bumi. Ya, kebetulan kami pernah ya naik ke Gunung Merapi, ketinggiannya ya itu sudah di atas awan. Itu setiap beberapa waktu banyak sekali meteor-meteor yang sudah hancur di langit sebelum jatuh ke bumi. Ya. Allah ciptakan langit sebagai atap. Faja'alal arda firasan linnas, Allah ciptakan bumi sebagai hamparan, sebagai tempat tinggal manusia. Planet yang paling cocok untuk dihuni oleh manusia. Ribuan bahkan mungkin jutaan planet ya, belum ditemukan adanya manusia. Ya. Hanya bumi yang saat ini yang bisa ditempati. Ya. Wa mihadan lahum, bumi diciptakan sebagai tempat istirahat, sebagai tempat tidur, sebagai tempat beraktivitas. Alaiha yaskununa, mereka bisa berdiam, bertempat tinggal, lahir, hidup dan mati di bumi. Wa alaiha yabnuna, mereka bisa mendirikan rumah, bisa mendirikan tempat ibadah, mendirikan tempat perkantoran di atas bumi. Wa alaiha yanamuna, dan mereka juga bisa beristirahat, tidur di malam harinya. Wa alaiha yamshuna, ya, mereka bisa hidup. Ya. Bayangkan kalau Allah mengusir manusia dari bumi, mau di mana kita hidup? Atau bumi dibuat tidak stabil, ya, gerakannya tidak stabil, tidak konstan, maka kita tidak bisa lagi tinggal di bumi. Kita mau tinggal di mana? Ya. Wa arsyaha bil jibal, Allah menguatkan bumi, mematok bumi supaya tidak berubah, ya, supaya tetap pada kecepatan yang sama, ya, supaya stabil. Allah tancapkan patok-patok dengan gunung-gunung. Tsumma qala was samaa binaan waja'alaha binaan wa syaqafan mahfuzan wa hum an ayatiha mu'ridun. Allah jadikan langit sebagai atap, menaungi, menjaga manusia yang ada di bawahnya. Ya. Seandainya tidak ada langit, tidak ada atmosfer, bumi ini sudah hancur dari dulu. Ya. Cahaya matahari tidak bisa disaring, kita tidak akan mampu ya, terkena sinar matahari tanpa adanya awan yang bisa menyaring. Tentunya akan sangat panas. Di daerah-daerah tertentu yang tidak ada awan, ya, panasnya bisa sampai 40 derajat, bisa merusak kulit. Ya. Namun sebagian daerah Allah naungi dengan awan-awan, ya, sehingga manusia tidak tersakiti dengan panasnya matahari. Wahum an ayatiha mu'ridun, namun banyak manusia yang mu'ridun, yang membangkang kepada Allah, banyak yang tidak beriman kepada Allah, banyak yang melalaikan dari perintah-perintahnya, dan banyak yang menerjang larangan-larangannya. Wa zayyanaha bin nujumi wasyamsi wal qamar, Allah hiasi langit dengan bintang-bintang, matahari dan bulan. Ya. Bintang bisa dijadikan petunjuk arah, dijadikan kompas alam. Ya. Ketika seorang tersesat di hutan belantara, maka bisa melihat formasi bintang, ya, sehingga bisa melihat tanda-tanda arah barat, timur, utara, selatan. Wa anzala minas sama'i ma'an, kemudian Allah menurunkan dari langit, dari awan, hujan, air. Ay minas sahab, yaitu dari awan.
Fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum. Kemudian Allah tumbuhkan dengan air tersebut buah-buahan sebagai rezeki untuk manusia. Anwa'ul arzaki fi kulli makanin. Ya. Demikian banyak jenis-jenis rezeki yang Allah berikan di setiap tempat. Wa yuhyillahu bil ardo, Allah hidupkan bumi ba'da mautiha, setelah sebelumnya mati. Tsumma qala ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kemudian dengan tanda-tanda kebesaran tersebut, ya Allah ingatkan fala taj'alu lillahi andadan. Janganlah kalian jadikan tandingan bagi Allah, padahal kalian mengetahui. Ay asbaha wa nudora'u ta'budunaha ma'ahu, yaitu mencari tandingan-tandingan di dalam sesembahan, mencari sesembahan selain Allah, beribadah kepada selain Allah, di sampingnya menyembah kepada Allah. Setelah Allah sampaikan, setelah Allah kabarkan tanda-tanda kebesarannya, ya semestinya orang tersebut ya kagum dengan Allah, mengagungkan Allah, ya, dan tidak mungkin berbuat syirik kepada Allah. Semestinya seperti itu. La sonaman wala jinan wala malakan wala ghairu dzalika. Ya, tidak menyembah patung, tidak menyembah jin, ya, tidak takut dengan jin, tidak memberikan persembahan kepada jin, kepada malaikat, dan kepada yang lainnya. Ya. Tidak memberikan persembahan kepada makhluk yang dianggap menguasai suatu tempat, menguasai gunung, menguasai laut. Ya. Karena yang Maha menciptakan, yang memiliki tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Fal ibadatu haqqullahi wah, ibadah itu adalah hak mutlak Allah. Laisa lahu nadidun wala nadirun. Tidak layak baginya ada tandingan selain Allah yang diibadahi, yang disembah, yang dipuja, yang ditakuti. Wala mathilun, tidak ada yang semisal, tidak ada permisalan, penyerupaan, persamaan di dalam ibadah. Bal huwa al ilahul haq. Allah adalah satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan yang hak. Wa kanal musyrikuna yattakhuduna lahu andada wa nadzaira wal amsala minal asnami wal jinni wal malaikati wa ya'budunahu min dunillah. Orang-orang musyrik, mereka mengambil, memperlakukan selain Allah tandingan-tandingan, baik itu dari asnam, dari patung-patung, ya, jin, malaikat. Mereka menyembahnya. Wa yastagisuna bihim, beristighosa kepadanya. Fa ankarullah alaihim dzalika, dan Allah mengingkari, melarang atas apa yang dilakukan oleh orang musyrik. Wa bayyana anna hadhil makhluqati laisa laha haqqun fil ibadah, menjelaskan bahwa makhluk-makhluk tersebut tidak memiliki hak untuk disembah. Wala qudratalah wa ala syai'in illa bi idnihi subhanahu wa taqdirihi. Makhluk-makhluk tersebut tidak memiliki kudrah, tidak memiliki kemampuan atas segala sesuatu kecuali atas izinnya, kecuali atas ketetapannya. Matahari tidak bisa berputar, matahari tidak bisa mengeluarkan sinarnya kecuali atas takdirnya, kecuali atas izinnya. Maka tidak layak untuk disembah. Ya, demikian juga bulan memancarkan cahayanya atas izin Allah, atas ketetapan Allah, tidak layak untuk diibadahi. Demikian juga makhluk-makhluk yang lainnya. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala al-khaliqu li hadhil asya'i huwa al-mustahiqu lil ibadah. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, al-khaliqu li hadhil asya'i min sama'in
wa ardin wa thimarin wa asjarin wa matarin wa ghairi dzalika huwa al mustahiqu lil ibadati subhanahu wa ta'ala wa an yuta'a li annahu rabbul jami'i. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan pencipta segala sesuatu, menciptakan langit, bumi, buah-buahan, pepohonan, hujan dan lain sebagainya, adalah zat yang paling layak untuk diibadahi, paling layak untuk ditaati, karena Allah adalah Rabbul Jami'i, pengatur seluruh alam, wa khaliqul jami'i, pencipta segala sesuatu. Kama qala ta'ala wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa, yang satu. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia yang Maha Pengasih, yang Maha Menyayangi. Wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha mislul islami wal imani wal ihsani wa minhu ad-du'a'u wal khawfu war raja'u wa tawakkulu war raghbatu war rahbatu wal khusyu'u wal khasyatu wal inabatu. Ibadah itu jenisnya banyak. Maminha al-islamu bi arkanihi. Di antaranya Islam itu adalah ibadah. Islam dengan rukun-rukunnya. Allah memerintahkan Anda, falaka ma amarallahu bihi minal a'malil Islam iddata. Allah menyuruh saya dan Anda untuk mempraktekkan amalan-amalan Islam yang begitu banyak. Di antaranya salat, puasa, min salatin wa shamin wa ghairi dzalika wa hakadzal imanu bi a'malihi al-batinah. Demikian juga jenis-jenis ibadah termasuk iman dan amalan-amalan batiniah, amalan-amalan hati. Kal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya dan hari kiamat, termasuk amalan-amalan batin. Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Wa kadzalikal khaufu wal mahabbatu war raja'u ila ghairi dzalika. Termasuk ibadah batin yaitu rasa takut, cinta, berharap dan seterusnya. Faqullu ma yata'allaqu bil qulub dahilun fil ibadah. Apa saja yang berkaitan dengan hati, ya, semuanya ini termasuk ibadah. Bal huwa a'la anwa'il ibadati wa a'dhamuha. Bahkan ibadah hati ini jauh lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan ibadah yang dikerjakan anggota tubuh lainnya. Ya. Jadi a'malul qulub, ya, amalan-amalan hati, a'la, lebih tinggi anwa'il ibadah, dari jenis ibadah lainnya. Ya. Tauhid, ikhlas adalah amalan yang paling tinggi, ya, bahkan sebagai penentu diterimanya ibadah-ibadah yang lainnya. Wajar kalau dikatakan a'la anwa'il ibadah. Fal wajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi setiap manusia dan jin yang sudah dibebani syariat, ikhlasul ibadati lillahi wahda, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Fala yad'u ma'allahi al-anbiya'a walal awliya'a walal asnama walal asjara walal ahjama walal nujuma, ya. Dilarang, ya, seseorang menyembah Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah. Di samping ia menyembah Allah, ia juga menyembah para nabi, menyembah Nabi Isa, menyembah Uzair, ya, meminta tolong kepada para nabi padahal mereka sudah wafat, ya, meminta syafaat kepada para nabi sementara mereka sudah
berada di alam barzah. Tidak boleh berdoa kepada para wali ya, yang telah mati, yang telah menjadi mayat. Berdoa kepada patung, kepada pepohonan yang dianggap keramat, kepada batu yang dianggap memiliki kekuatan magis, diagungkan, dipakai untuk penjagaan ya. Maka ini dilarang. Dan kepada benda-benda apapun al-ahjama ya, benda-benda 3 dimensi, mengagungkan foto dipasang di rumahnya ya, takdiman dalam rangka mengagungkan, maka ini tidak boleh. Memasang foto tokoh tertentu dalam rangka takdiman ya. Apalagi sampai berharap ya. Wan nujuma, tidak boleh ya berdoa, beribadah, meminta kepada bintang-bintang. Li'annal ibadata haqqul lillahi wahda. Karena ibadah itu adalah hak mutlak milik Allah saja. Qala ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Allah SWT mengatakan, dan sungguh masjid-masjid itu milik Allah. Janganlah engkau berdoa kepada sesuatu pun selain Allah. Wa qala ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau lah kami beribadah dan meminta tolong. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka. Janganlah engkau berdoa, janganlah engkau meminta kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepada Anda. Wala yaduruka, tidak bisa mendatangkan bahaya kepada Anda. Fa in fa'alta fa innaka idan minaz zalimin. Apabila engkau melakukan hal itu, maka pasti engkau termasuk orang-orang yang zalim. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Orang yang berdoa meminta kepada selain Allah padahal ia tidak memiliki bukti, tidak memiliki dalil ya, maka sungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya, dan orang-orang kafir tidak akan beruntung. Wa qala azza wa jalla dzalikumullahu rabbukum lahul mulku walladzina tad'u min duni ma yamlikuna min kitmir. Yang demikian itu Allah adalah Tuhan kalian yang memiliki kekuasaan, dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, mereka berdoa kepada sesuatu yang tidak memiliki apapun, meskipun setipis kulit ari, mereka tidak memiliki ya. In tad'uhum la yasma'una du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mislu khabirin. Apabila mereka berdoa kepada sesembahan-sembahan selain Allah yang tidak mampu mendengar doa mereka, doa kalian, seandainya mereka mendengar, mereka tidak akan mampu mengabulkan doa-doa kalian sampai hari kiamat. Dan pada hari kiamat, sesembahan-sembahan selain Allah itu akan mengingkari kemusyrikan yang kalian lakukan, dan tidak ada yang memberitahukan sebagaimana Allah yang memberikan kabar dengan teliti. Fasama subhanahu du'aahu bisyirkan. Allah menyebut berdoa kepada sembahan-sembahan selain Allah dengan kata-kata syirkan, adalah perbuatan syirik. Wal wajibu ala jami'il mukallafina ikhlasul ibadati lillahi wahda. Maka wajib bagi setiap makhluk, setiap manusia mukallaf yang sudah terbebani syariat memurnikan ibadah kepada Allah saja. Rojaan, wa khaufan, wa isti'anatan, wa istighosatan, wa dzabhan, wa nadron, wa khasyatan lillahi, wa salatan, wa sauman ila ghairi dzalika. Baik itu berharap hanya kepada Allah, takut, isti'anah, istighosah, menyembelih, bernadar, ya, salat puasa
seluruhnya hanya kepada Allah saja. Kulluhu lillahi wahda. Faman taqarraba li ghairillah min waliyin aw nabiyyin aw sanamin aw syajarin aw hajarin biduai aw bidabhi aw bin nadri aw bisolati aw bisaumi wa nahwi dzalika fahuwa musyrikun kafirun asyraka billahi wa abada ma'u siwa. Orang yang mendekatkan diri, bertakarrub kepada selain Allah, bertakarrub kepada wali, kepada nabi, kepada patung, pohon, batu, berdoa, menyembelih, bernadar, sholat, puasa kepada selain Allah, maka ia adalah musyrik, kafir, telah menyekutukan Allah, telah menyembah kepada selain Allah. Kafi'lil musyrikinal awwalina min ubadil kuburi wa ubadil asjari wal ahjari wal asnam, sebagaimana yang dikerjakan oleh orang-orang musyrik dahulu, yaitu para penyembah kubur, penyembah pohon, penyembah bebatuan dan patung-patung. Walihada qala azza wa jalla walau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Dan Allah mengancam, ya, seandainya kalian berbuat syirik, seandainya mereka berbuat syirik, pasti amalan-amalan baik yang mereka kerjakan itu akan hapus. Ya. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzi min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diberikan wahyu kepada engkau Muhammad dan juga orang-orang sebelum engkau, apabila engkau berbuat syirik pasti amalanmu akan hapus dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Kepada Allah sajalah engkau beribadah dan jadilah orang-orang yang bersyukur. Wal isti'anatu wal istighosatu wal isti'adatu wa dabhu wa nadru wa ghairu dzalika minal ibadah allati amarallahu biha kulluha lillah wa dalilu qaulu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Faman sarrafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafirun. Wa dalilu qaulu ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi qa'iman bihi fa innama hisabu inda rabbi innahu la yuflihul zalimun. Wa fil hadisi ad-du'a'u mukhul ibadati ad-dalilu qaulu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbirun an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kita lihat syarahnya di halaman yang ke-14. Fa kullu hadhil ibadati yajibu ikhlasuha lillah. Ibadah-ibadah yang disebutkan tadi wajib untuk dimurnikan, wajib untuk diikhlaskan hanya untuk Allah saja. Wa man sarafa minha syai'an li ghairillah min sanamin aw syajarin aw hajarin aw qabrin fa huwa musyrikun billah. Barang siapa yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah, baik itu kepada patung, kepada pohon, batu, kepada kuburan, maka ia musyrik, berbuat musyrik kepada Allah. Liqauli ta'ala wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Wa fil hadisi doa adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah inti ibadah. Dalam lafaz yang lain ad-du'ahu wal ibadah. Doa adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan berkata, Tuhan kalian ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang enggan, yastakbirun, yang enggan beribadah kepadaku, kelak mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Fasamma du'a ibadatan. Allah menyebut doa
sebagai ibadah. Ya. Astajib lakum innal ladzina yastakbirun. Ya. Pasti aku akan kabulkan kalian, sesungguhnya orang-orang yang enggan, yakni an du'ai, enggan, malas berdoa, orang yang tidak mau berdoa. Fadu'ahu wa ayadurru'a ilallahi yad'uahu. Doa itu adalah merendahkan diri kepada Allah, mengemis-ngemis kepada Allah, memintanya. Wa yas'aluhu an-najata, meminta keselamatan. Wa yas'ulu rizqa, meminta rezeki. Kullu hadhi ibadatun. Ini semua adalah ibadah. Fa idza sarafaha lis-sanami aw lisyajari aw lil hajari aw limayitin sara musyrikan billah. Apabila ia menyerahkan ibadah kepada patung, ya, pohon, batu atau mayat, maka ia adalah musyrik azza wa jalla, musyrikan billahi azza wa jalla. Fayajibul hadaru min syirki kulli. Maka seorang itu hendaklah berhati-hati, berwaspada terhadap seluruh kesyirikan. Dakikihi wa jalili, kecil ataupun besar. Wa antakunal ibadatu lillahi wahdah. Ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah saja. Lakinna du'a al-hayyi al-hadiri al-qadiri wal isti'anati bihi fi syai'il al-maqduru alaihi la ba'sa bih wa la yu'tabaru dahilan fi syirki. Adapun berdoa kepada zat yang hidup, meminta dari manusia ke manusia yang lain, dan ia hadir, mampu berkomunikasi dua arah, al-qadiri, dan mampu, ya, melaksanakan apa yang diminta, beristi'anah dalam perkara yang makhluk tersebut mampu, la ba'sa bi, maka ini diperbolehkan dan tidak dimasukkan ke dalam perkara syirik. Ya. Falau qulta li akhika, contohnya Anda meminta kepada saudara Anda, al-hadiri, orangnya ada di tempat atau orangnya jauh tapi bisa berkomunikasi dua arah dengan telepon, dengan video call, dengan fasilitas internet. Ya Abdullah, a'inni ala qat'i hadhihi syajarah. Ya, minta tolong. Wahai Abdullah, aku minta tolong agar engkau memotong, menebang pohon ini. Ya. Pohon yang ada di depan rumah, di belakang rumah, tolong dipotong. Au ala hafri hadhil bi'ri. Minta tolong kepada manusia yang memang manusia itu sanggup untuk menggali tanah, membuat sumur. Fala ba'sa bidzalika, maka yang seperti ini tidak termasuk syirik. Ya, karena al-maqduru alaihi, mampu, ya. Al-hadir, al-qadir, mampu dan bisa diajak dialog dengan dua arah. Sebagaimana Allah SWT menceritakan kisah Nabi Musa, pastagosatu alladzi min syi'atihi. Orang yang beristighosah, meminta tolong dalam keadaan mendesak kepada Nabi Musa, yaitu dari golongannya, alalladzi min aduwihi, untuk mengalahkan musuhnya. Kemudian Nabi Musa menolongnya, meminta tolong kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa masih hidup, ada di hadapannya dan mampu untuk menolongnya, maka ini tidak termasuk syirik. Adapun meminta kepada Nabi Musa setelah Nabi Musa wafat, maka ini syirik. Al-istighosatu al-Israili alal kibti, keturunan Bani Israel yang meminta kepada Nabi Musa untuk mengalahkan al-kibti, musuhnya dari bangsa Mesir. Di anna Musa qadirun ala igosati, Nabi Musa mampu untuk menolongnya. Yatakallamu wa yasma'u, mampu untuk menjawab doanya, permohonannya, mampu mendengarnya. Amma idza i'tamada ala makhluqi fima la yaqdiru alaihi ilallahu hadiran au ghaiban au mayitan wa taqada annahu yanfa'u min du'ahi an yanfa'u man da'ahu au yadurru la bil asbabil hissiyati minasyirki billah.
Namun apabila seorang bersandar menggantungkan diri kepada makhluk, padahal makhluk tersebut tidak mampu kecuali Allah saja, Allah yang senantiasa hadir, ia meminta kepada makhluk yang tidak ada di tempat, tidak bisa diajak berkomunikasi, atau makhluk tersebut sudah di alam barzah, alam gaib, atau makhluk tersebut sudah mati, sudah menjadi mayat. Berkeyakinan bahwa orang tersebut padahal sudah menjadi mayat, berkeyakinan orang yang telah mati tersebut mampu memberikan manfaat kepada orang yang berdoa kepadanya, atau mampu mendatangkan bahaya yang tidak ada sebab-sebab yang bisa dilihat oleh panca indera. Maka ini termasuk syirik. Meminta duit, meminta harta, meminta kemudahan kepada orang yang telah mati, berkeyakinan orang mati tersebut mampu memberikan manfaat dan mendatangkan bahaya tanpa ada sebab-sebab hissiyah, maka ini termasuk syirik kepada Allah. Kama qala ta'ala anhum annahum qalu haula'i syufa'una indallah. Sebagaimana Allah singgung orang-orang musyrik yang meminta syafaat kepada orang-orang yang telah mati. Mereka adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Orang yang telah mati tidak bisa memberikan syafaat. Orang yang telah mati sibuk di alam barzahnya, sibuk mendapatkan nikmat kubur atau sibuk mendapatkan siksa kubur. Fayadunnuna annahum yastati'una bi ibadatihim iyyahum an yasfa'u lahum indallah fi husuli matalibihim aw annahum yuqarribunahum ila Allahi zulfa. Orang-orang musyrik mereka menyangka wali-wali yang telah mati tersebut mampu menolongnya, mampu memberikan syafaat di sisi Allah, mampu mewujudkan permohonan mereka, dan mereka berkeyakinan wali-wali yang telah mati tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka ini adalah syirik. Kama qala Allah subhanahu anhum fil ayatil ukhra, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Allah sebutkan perbuatan orang-orang musyrik. Mereka beralasan kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Meminta para wali yang telah mati agar mereka mendekatkan orang-orang musyrik kepada Allah, ini adalah jelas perbuatan syirik. Tidak boleh kita meminta kepada mayat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah langsung, tidak melalui perantara mayat-mayat. Wa hada min jalhim wa dalalihim bisyafi'i wal masfu' ilaihi. Ini adalah kebodohan dari sisi orang yang meminta syafaat dan juga dari sisi yang dimintai syafaat. Yang meminta syafaat jahil, sesat. Demikian juga yang dimintai syafaat. Jelas mereka tidak memiliki kemampuan. Wallahu subhanahu lahu asy-syafa'atu jami'an. Allah sajalah yang satu-satunya yang berhak memberikan syafaat kepada semuanya. Wa walladzi yatasarrafu fi ibadihi kaifa yasha. Dan Allah berbuat apa saja kepada para hambanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Fala ya'danu bisyafa'ati illa fiman yardallahu amalahu. Allah tidak akan memberikan izin kepada makhluk untuk menyerahkan syafaat, melainkan kepada orang yang Allah ridhoi. Tidak mungkin orang berbuat syirik itu diridhoi oleh Allah. Tidak mungkin orang yang berbuat syirik itu bisa memberikan syafaat kepada yang lain. Wala yasfa'u ahadun indahu illa ba'da it. Bahkan orang yang bertauhid sekalipun tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia yang lainnya kecuali setelah ada izin dari Allah.
Ya. Orang yang tidak bertauhid, orang yang musyrik tidak mungkin bisa memberikan syafaat. Ya. Dan tidak mungkin mendapatkan izin. Adapun orang yang bertauhid, ia bisa memberikan syafaat kepada manusia yang lainnya kalau sudah ada izin dari Allah. Kalau belum ada izin tidak bisa. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya kecuali setelah ada izin dari Allah. Wala yasfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhoi. Seseorang setelah mendapatkan izin dari Allah, misalnya Rasulullah sudah mendapatkan izin untuk memberikan syafaat, tapi Rasulullah tidak bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang tidak Allah ridhoi. Orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Syafaat untuk dikeluarkan dari api neraka tidak mungkin. Adapun syafaat yang khusus untuk pamannya hanya diringankan siksaannya, tetapi dikeluarkan dari neraka tidak. Fasyafa'atu la takuna illa bi'idni lisyafi'i. Syafaat itu tidak akan ada kecuali Allah sudah memberikan izin. Waridahu an masfu'i fihi. Demikian juga yang diberikan syafaat adalah orang yang Allah ridhoi. Orang yang berbuat syirik tidak diridhoi oleh Allah. Orang yang meninggal di atas tauhid adalah orang yang berhak mendapatkan syafaat. Wa huwa subhanahu la yardha bisyafaati illa li ahli tauhid. Di syafaat itu tidak akan diberikan kecuali kepada ahlu tauhid. Kama anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala lamma sa'alahu Abu Hurairah qailan man as'adun nas bisyafaatika ya Rasulullah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika Rasulullah ditanya oleh Abu Hurairah, siapa manusia yang paling as'ad, yang paling bahagia dengan syafaat Anda ya Rasulullah? Beliau menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilallah dan menjaganya sampai ia mati. Khalisan min qalbi, ikhlas dari hatinya, tidak merusaknya dengan berbuat syirik. Itu makna dari khalisan bil qalbi. Sudah bertobat dari kesyirikan sehingga ia mati dalam keadaan khalisan min qalbihi. Wala takunu asy-syafa'atu illa liman irtada qaulahu wa amalahu min ahli tauhid wal iman. Syafaat itu tidak akan diberikan oleh Allah kecuali kepada orang yang Allah ridhoi ucapannya, amalannya, yaitu ahlu tauhid, ahlul iman. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada sesi yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.